kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali kasus-kasus bullying ya Pak. Nah, kasus bullying ini dilatar belakangi dari karena bedanya budaya dan agama. Contohnya misalnya kayak di salah satu sekolah ada yang agamanya beda ya, ada yang dari Kristen dan sebagainya. Nah, dia itu merasa dirinya itu minor. Sebenarnya kalau kita bisa menghargai, saling menghormati antara sesama, bahkan bukan hanya dari keluarga tapi dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan pekerjaan, itu akan bisa menumbuhkan rasa persatuan itu sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurawana Amalia dan sekarang saya sedang bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Goa, yaitu MA Arifah Goa, sebagai guru pendidikan Pancasila di kelas 11 dan 12. Oke, jadi di sila ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi makna dari persatuan Indonesia adalah bagaimana kita seluruh warga Indonesia itu bisa bertoleransi dan menerima keunikan-keunikan yang ada di Indonesia. Di Indonesia kan kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali agama, kemudian multicultural, budaya dan sebagainya. Nah, makanya persatuan Indonesia ini adalah makna bahwa kita semua bisa bertoleransi dengan agama yang mereka punya, kemudian dengan budaya-budaya yang ada, dan juga dengan latar belakang yang beragam, seperti itu. Oke, jadi yang seharusnya dimiliki oleh warga Indonesia, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali kasus-kasus bullying ya Pak. Nah, kasus bullying ini dilatar belakangi dari karena bedanya budaya dan agama. Contohnya kayak di salah satu sekolah ada yang agamanya beda ya, ada yang dari Kristen dan sebagainya. Nah, dia itu merasa dirinya itu minor. Nah, jadi yang seharusnya yang dimiliki oleh warga negara, terlebih untuk anak-anak, itu sebisa mungkin penerapan toleransinya itu lebih mendalam. Jadi dia tidak boleh membeda-bedakan bahwa agamanya, temannya itu berbeda, kemudian budayanya berbeda. Jadi semuanya itu sama. Kita semua adalah bangsa Indonesia dan harus menjaga integrasi itu. Oke, kalau dari pengalaman, kebetulan saya juga bekerja sebagai lawyer. Jadi saya ada beberapa kasus yang saya tangani. Ini contoh kecilnya terkait kasus kewarisan. Nah, kasus kewarisan ini banyak yang bersiteru antara saudara dengan saudara. Nah, di situ saya melihat bahwa saudara saja itu bisa bertengkar dan berkelahi karena satu permasalahan. Nah, saya mengambil makna dari ini bahwa sebenarnya kalau kita bisa menghargai, saling menghormati antara sesama, bahkan bukan hanya dari keluarga tapi dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan pekerjaan, itu akan bisa menumbuhkan rasa persatuan itu sendiri. Jadi di situ adalah cikal bakal supaya kita bisa menghargai orang lain, karena kalau misalkan kita dari awalnya sudah ego, sudah merasa kayak superior dan lebih power dari orang lain, itu biasanya cikal bakal untuk terjadinya pertengkaran, faktor-faktor mendorong pertengkaran yang ada seperti itu. Saya ambil salah satu contoh kemarin pada saat ini ya, politik ya, isu-isu politik. Nah, kemarin ini banyak sekali yang bersiteru hanya karena salah paham dan hanya karena berdebat dari paslonnya, ada yang paslon 01, 02, 03. Nah, kalau misalkan kita melihat kapan seorang itu bisa menjadi bisa menjadi warga untuk menerapkan sosialnya itu ya pada saat misalkan penyuluhan, kemudian dia penyuluhan kepada warga bahwa politik itu sangat penting di Indonesia, bukan hanya di bidang politik tapi juga dia mencakup aspek-aspek yang lain, aspek pendidikan dan sebagainya. Jadi sebagai seorang individu, dia juga sebagai seorang sosial untuk memperkenalkan itu kepada warga-warga yang lain. Oke, selamat Hari Pancasila.
Kuat untuk bersatu dan bersatu karena kita kuat.